Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Di depan saya ini adalah pohon alpukat reed yang berusia 3 hari sejak saya tanam kemarin. Alpukat ini saya tanam pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kebetulan tempat saya tinggal ini berada pada elevasi 717 meter di atas permukaan laut. Pohon alpukat reed yang saya tanam di depan rumah saya ini hanyalah satu bagian dari program penanaman alpukat yang sedang saya lakukan. Selain di sini, saya juga akan melakukan penanaman alpukat reed dan beberapa jenis alpukat lain di dataran rendah persisa pada ketinggian 10 mdpl dan dataran tinggi pada 1400 mdpl. Dengan menanam di 3 elevasi yang berbeda, saya berharap nanti saya bisa mendapatkan referensi dan data yang lengkap mengenai kelebihan dan kekurangan dari beberapa alpukat yang saya tanam. Mungkin ada pertanyaan, kenapa saya memilih reed? Ya, reed hanyalah salah satu alpukat yang saya tanam, dan kebetulan dari sisi karakteristik dan sifat-sifatnya memiliki banyak keunggulan dan sesuai dengan selera konsumen yang saya miliki saat ini. Apa saja kelebihan dan keunggulan alpukat reed ini? Mari kita simak tayangan video ini sampai selesai. Sahabat sekalian, alpukat reed pertama kali dikembangkan pada tahun 1948 oleh James Reed di kebun alpukat miliknya di Carlsbad, San Diego County, California, Amerika Serikat. Pohon induknya diperkirakan merupakan hasil persilangan alami antara dua alpukat dari ras Guatemala, yakni Anaheim dan Nabal. Anaheim dikenal sebagai alpukat berukuran besar dan berbentuk bola dengan berat mencapai 900 gram. Daging buahnya yang lembut, berjenis mentega, dan rasa kacang yang ringan. Sedangkan Nabal adalah alpukat ras Guatemala yang tergolong langka, dengan kulit yang halus, berwarna hijau tua, sedikit tebal, dan mudah dikelupas. Ukuran buah alpukat Nabal termasuk besar, dengan berat buah mencapai 1,7 kg dan berbentuk bola yang bulat. Nabal memiliki daging buah berwarna krem dan kuning kehijauan, daging buahnya tebal, berkualitas tinggi, dan rasanya yang sangat lezat. Pada tahun 1960, James Reed mematenkan alpukat ini dan memberinya nama dengan namanya sendiri, reed. Menurut beberapa reviewer, alpukat reed adalah salah satu varietas alpukat introduksi terbaik yang pantas untuk ditanam dan dikembangkan oleh para petani atau siapapun yang ingin menanam alpukat. Beberapa kelebihan dan keunggulan alpukat reed adalah sebagai berikut. Pertama, alpukat reed mudah tumbuh dan bersifat genjah. Pohon alpukat reed termasuk mudah tumbuh dan cepat berbuah. Dari hasil penanaman melalui bibit sambung pucuk, pada usia 2 tahun, pohon alpukat ini sudah mulai belajar berbuah. Reed juga termasuk adaptif dan toleran terhadap berbagai jenis tanah, ketinggian, dan iklim yang berbeda. Pohon alpukat reed juga dikenal toleran terhadap salinitas dan suhu yang tinggi. Di sejumlah negara tropik, alpukat reed juga sudah diuji coba dengan hasil yang memuaskan. Di Vietnam misalnya, reed adalah salah satu alpukat yang diintroduksi oleh negara tersebut untuk kemudian diteliti, dikembangkan, dan disebarluaskan kepada masyarakat. Hasilnya sangatlah memuaskan, baik dari sisi pertumbuhan maupun produksi buah. Demikian juga dengan halnya di Indonesia. Dari sejumlah uji coba penanaman di Indonesia, reed bisa tumbuh dan berproduksi dengan baik. Di kebun riset Spekta Farm, Ciapus, Kabupaten Bogor, pada ketinggian 550 meter di atas permukaan laut, reed tumbuh dan berbuah cukup baik. Rasanya juga tergolong lezat. Meski demikian, sebagai pohon yang berasal dari indukan di daerah subtropik, dengan sifat tahan banting dari suhu yang sangat rendah mencapai -1 derajat Celcius, alpukat reed akan lebih ideal jika ditanam di zona tahan banting 10-11
pada skala klasifikasi lahan Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA. Artinya, jika ditanam di kawasan tropik seperti Indonesia, reed akan ideal jika ditanam pada ketinggian sekitar 1000 mdpl ke atas dengan suhu berkisar antara 15 sampai dengan 25 derajat Celcius. Kedua, pohon alpukat reed cenderung ramping. Salah satu ciri dominan dari alpukat reed adalah pertumbuhan dan penyebaran lateral pohon yang lebih kecil, sehingga bentuk pohonnya cenderung tegak dengan tajuk yang lebih ramping. Hal ini berbeda dengan kebanyakan alpukat introduksi lain yang penyebaran lateralnya lebih besar, sehingga tajuk pohon menjadi lebih lebar dan menghabiskan ruang lahan. Tinggi maksimal pohon reed bisa mencapai 12 meter. Namun, pohon tersebut masih bisa dipendekkan hingga tinggi 3 meter dan berbuah dengan baik. Dengan bentuk pohon yang lebih ramping, menjadikan reed sangat cocok untuk model perkebunan yang kini menjadi pilihan banyak petani, yaitu dengan pola ultra high density planting atau pola penanaman dengan tingkat kepadatan yang tinggi, di mana populasi pohon alpukat bisa ditanam dalam jumlah lebih banyak dan rapat dengan jarak tanam 5 x 5 meter. Sehingga dalam luasan lahan 1 hektar yang biasanya cuma bisa ditanam sebanyak 200 pohon, kini bisa ditanami hingga 400 pohon. Jadi lebih banyak ya pohon yang bisa ditanam. Ini jelas memberikan potensi keuntungan yang lebih besar, karena makin banyak populasi pohon yang bisa ditanam, sehingga memungkinkan juga produksi buah jadi lebih besar. Ketiga, produktif tanpa bantuan varietas penyerbuk. Alpukat reed termasuk ke dalam kelompok alpukat dengan bunga tipe A. Reed juga bisa produktif menghasilkan buah tanpa bantuan varietas penyerbuk dari alpukat lain dengan bunga tipe B. Artinya, selain cocok dijadikan sebagai komoditas perkebunan, alpukat reed juga sangat cocok sebagai pohon yang ditanam secara tunggal atau mandiri di pekarangan rumah atau dalam sistem tabulam pot. Selain itu, reed juga termasuk alpukat dengan bunga yang terlambat berkembang. Umumnya alpukat introduksi seperti Hass atau Verte itu akan mengeluarkan bunga pada awal bulan Maret dan sebulan kemudian mencapai puncak mekarnya. Nah, reed itu lebih lambat dari kebanyakan varietas alpukat. Secara alami, reed mengeluarkan bunga pada awal bulan Maret, tetapi menunggu hingga bulan Mei dan Juni untuk mencapai puncak mekarnya. Sepintas keterlambatan mekar bunga ini menjadi kelemahan. Padahal, ini menjadi satu keuntungan besar bagi reed dalam mengubah bunga menjadi buah. Karena pada bulan Mei dan Juni, udara di California lebih hangat dan ada lebih banyak lebah atau serangga penyerbuk lain yang aktif dan mengunjungi bunga alpukat. Ini tentu saja berdampak pada meningkatnya proses penyerbukan dan berpotensi menjadi buah. Keempat, bentuk dan ukuran buah yang ideal. Bentuk buah alpukat reed adalah bulat hampir sempurna dengan berat antara 300 sampai dengan 600 gram per buahnya. Untuk ukuran ras Guatemala atau bagi petani dan konsumen Amerika, reed termasuk kategori alpukat berukuran besar dengan standar large. Tapi jika dibandingkan dengan alpukat-alpukat yang ada di kawasan tropik seperti Indonesia, ukuran dan berat alpukat reed ini masih tergolong kecil dan masuk kategori medium. Dengan bentuk bulat dan berat rata-rata 500 gram, bagi pasar dan konsumen Indonesia, reed sebenarnya bisa disebut sebagai alpukat dengan ukuran dan bentuk yang ideal. Bentuk alpukat reed yang bulat akan lebih mudah untuk dikemas, dan dengan struktur kulit buahnya yang tebal dan keras, menjadikannya sebagai alpukat yang aman saat dilakukan pengiriman melalui ekspedisi pada jarak yang relatif jauh dan waktu yang lama. Dengan berat rata-rata 500 gram per buah, reed sudah masuk ke dalam standar minimal selera sebagian besar konsumen alpukat yang ada di Indonesia,
yang cenderung lebih menyukai alpukat dengan ukuran besar atau jumbo. Apalagi dengan rasa alpukat treat yang istimewa dan relatif stabil, menjadikan alpukat ini punya nilai lebih jika dibandingkan dengan alpukat lainnya. Kelima, kulit buahnya tebal dan keras. Seperti umumnya alpukat ras Guatemala, Reed memiliki kulit buah yang tebal dan keras dengan permukaan sedikit lebih halus daripada alpukat khas. Meski agak menyulitkan dalam mengukur tingkat kematangan buah, struktur kulit buah yang tebal dan keras memberikan nilai lebih bagi Reed. Selain memberikan jaminan keamanan saat pengemasan dan pengiriman jarak jauh, juga mengurangi risiko terkena serangan hama penyakit tanaman, khususnya lalat buah. Keenam, alpukat Reed memiliki rasa mentega yang istimewa. Penampilan daging buah alpukat Reed sangatlah menawan. Warna daging buahnya kuning krem dan tidak berubah saat buah dibelah. Tekstur daging buahnya sangatlah lembut, bahkan dinilai sebagai alpukat dengan daging buah paling lembut di antara semua varietas yang ada. Dari segi rasa, alpukat Reed mendapat review yang sangat positif. Secara umum, Reed memiliki kualitas rasa dan aroma yang sangat ringan, kadar minyak yang memadai, dengan rasa yang lebih pedas dan lebih berani daripada kebanyakan alpukat. Dalam ulasannya di Los Angeles Times, Bill Sidman menggambarkan rasa alpukat Reed itu dengan kalimat rasa mentega yang sangat kaya. Sementara itu, Greg Alder, seorang reviewer asal San Diego, California, memberikan pujian positif terhadap alpukat Reed. Menurutnya, Reed termasuk alpukat dengan rasa terbaik sehingga layak untuk dikebunkan oleh para pecinta alpukat. Ketujuh, daging buah alpukat Reed relatif stabil. Umumnya, setelah matang dan dibelah atau dipotong kemudian disimpan, daging buah alpukat cenderung cepat berubah, baik karena proses fermentasi atau oksidasi. Namun, alpukat Reed berbeda. Setelah buah alpukat Reed mencapai puncak kematangannya, kondisinya akan tetap baik meski disimpan beberapa hari. Bahkan setelah dipotong, alpukat Reed dapat mempertahankan kesegarannya dengan sangat baik, apalagi jika disimpan di lemari pendingin. Itulah beberapa kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh alpukat Reed. Tentu saja tidak ada produk yang sempurna. Demikian juga dengan alpukat Reed. Alpukat ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, warna kulit buah yang tetap hijau pada saat matang. Bagi masyarakat komunitas alpukat di Amerika Serikat, warna kulit buah yang tetap hijau saat matang dianggap sebagai kelemahan karena alpukat menjadi sulit diidentifikasi tingkat kematangannya. Hal inilah yang menjadikan alpukat Reed bersama dengan Verte gagal merebut hati konsumen alpukat di Amerika Serikat. Kedua, kulit buah alpukat Reed cenderung keras dan tebal. Kulit buah alpukat Reed yang relatif tebal dan keras juga agak menyulitkan bagi konsumen dalam menentukan tingkat kematangan buah. Hal ini berkaitan dengan cara menentukan kematangan dengan menggunakan metode penekanan melalui jari pada permukaan kulit buah. Selain itu, kulit buahnya yang juga mirip cangkang yang keras relatif lebih sulit alpukat ini dikupas atau dipotong. Ketiga, ketika dikupas, buah alpukat Reed meninggalkan sedikit pasir di tepi luar daging yang mirip dialami dengan varietas lam khas dan jam khas. Namun semua itu tidak berpengaruh terhadap rasa alpukat Reed secara keseluruhan. Demikian sahabat tayangan mengenai keunggulan dan kelebihan alpukat Reed. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan serta referensi bagi sahabat sekalian yang ingin mengetahui tentang alpukat Reed. Terima kasih sudah menonton tayangan video ini. Kita akan jumpa lagi pada tayangan video berikutnya. Sampai jumpa.